Assalamualaikum, hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dan kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah, juga kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin. Alhamdulillah aku udah ada di Bekasi lagi nih teman-teman, setelah kemarin nganter nenek ke Tasik dan di sana lagi musim hujan. Rasanya tuh sejuk banget, enggan balik gitu teman-teman. Tetapi aku tetap mengutamakan keluarga ya, karena anak dan suami itu prioritas dari segala-galanya. Dan sekarang insya Allah aku beraktivitas seperti semula. Dan untuk kali ini aku sharing-sharing lagi ke teman-teman seputar keuangan. Yang pernah nonton video-video aku sebelumnya pasti udah tahu ya, sinking funds aku ada beberapa kategori gitu. Dan kali ini yang akan aku isi adalah sinking funds keinginan sesuai dengan judul thumbnailnya. Yang sinking funds wajib kemarin udah aku isi sepaket dengan budgeting Oktober ya teman-teman. Nah, untuk sinking funds keinginan ini, bagi yang baru subscribe pasti masih bingung maksudnya apa. Jadi keinginan-keinginan yang memang sifatnya hanya keinginan, tetapi tidak terlalu dibutuhkan gitu teman-teman. Jadi nabungnya lebih ke santai, kapan aja ada uangnya, tidak ditarget harus tercapai goalsnya dalam waktu sekian bulan atau tahun gitu ya. Mana ada uang yang free gitu ya, baru aku isi. Kalau tidak ada ya udah diemin aja. Dan alhamdulillah kemarin udah gajian Shopee affiliate gitu ya. Jadi aku tarik hasil dari gajian Shopee affiliate aku, sebagian aku tabung ke sinking funds keinginan ini, sebagian aku belikan ke keperluan-keperluan pribadi aku, semisal skincare, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Yang pertama aku isi masih dengan drawer, ini masih panjang perjalanannya ya teman-teman. Aku isi 20.000. Nah, ini uang-uang pecahan yang udah aku tuker, yang awalnya itu lembaran 50 ribuan, aku tukar dengan yang 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, biar gampang gitu buat ngebagi-baginya teman-teman. Nah, di kategori yang kedua di sinking funds keinginan aku ada spray dan bantal. Nah, spray dan bantal ini juga sifatnya bebas. Pokoknya yang sinking funds keinginan semuanya tidak terlalu urgent butuh ya teman-teman. Toh kalau misalnya sudah tercapai goalsnya, maka akan aku belikannya juga masih lama ya, sekitar 4 tahun lagi. Nanti kalau misalnya udah goals, maka akan aku ganti dengan sinking funds yang lain, karena masih banyak keinginan-keinginan yang belum tercapai gitu teman-teman, yang diwujudkannya itu ketika ada rumah nanti. Jadi pas ada rumah, kita nggak repot-repot lagi ngumpulin uang untuk beli-beli perabotan gitu, karena memang dananya udah ada. Insya Allah nanti kalau sudah goals, maka akan aku masukin ke amplop-amplop dengan khusus dikasih nama. Sebab untuk bindernya ini pasti akan aku pakai lagi untuk sinking funds yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya ini ada nih aku keluarin dulu nih, ada berapa apa namanya, udah berapa nih, dan aku sesuaikan dengan angka yang sudah dicontreng atau disilang. Karena biasanya kadang-kadang aku suka ngambil gitu, nuker-nuker, takut salah gitu ya, kayak contohnya skincare. Nah, kalau untuk skincare ini nggak akan disimpan lama sih kayaknya. Kebutuhan skincare itu kan rutin ya, setiap 3 bulan sekali. Tapi alhamdulillahnya ini aku dapat endorse dari Scarlett gitu ya. Jadi untuk skincare-nya utuh utuh uangnya gitu teman-teman. Makanya aku nabungnya santai banget karena memang masih banyak gitu. Alhamdulillah rezeki dalam bentuk lain gitu teman-teman. Karena memang rezeki itu nggak mesti harus berupa uang gitu ya. Dengan kita punya saudara, teman-teman baik, itu juga berupa rezeki. Nah, untuk berikutnya ada lemari rotan, yang mana lemari rotan ini tuh aku pengen banget, walaupun baju aku masih ada tempatnya sih, cuman suka aja gitu sama lemari rotan, jadi aku bikinin aja sinking fund seperti ini. Nah, untuk nabungnya juga nggak terlalu besar sih teman-teman, bener-bener receh ya udah receh aja. Kadang aku bisa nabung 4.000, kadang bisa nabung cuma 5.000 gitu, yang penting diisi aja. Dengan pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak, itu benar-benar terjadi dan aku ngerasainnya teman-teman. Dibuat sinking fund seperti ini itu nggak kerasa gitu loh, apa-apa yang kita inginkan itu lama-lama kok
jadi mendekati mendekati tanpa ada rasa capek gitu, tanpa ada ngerasa uang kita, ngerasa ngeluarin uang gitu. Karena memang nabungnya bener-bener dari hasil, penghasilan tambahan dan juga sistemnya receh gitu. Untuk akuarium ini aku isi 20.000 ya teman-teman. Nah, untuk akuarium juga nggak terlalu, butuh banget, tetapi memang aku pengen gitu kan, dari dulu suka banget memelihara ikan, apalagi ikan hias di dalam rumah itu kayaknya ini banget gitu, apa namanya, suasana tuh jadi hidup gitu ya. Dan ini juga sama, nggak akan aku belikan sekarang gitu, walaupun goals-nya udah kecapai, tapi berbarengan dengan uang, apa namanya, uang renovasi selesai, kemudian sinking funds keinginan juga pada selesai. Jadi ketika rumah udah direnovasi, maka isinya pun kita nyicil udah bisa beli untuk isinya gitu maksudnya. Gimana nih untuk teman-teman nabungnya? Apakah dalam waktu dekat? Apakah, sudah mencapai goals? Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran rezekinya ya teman-teman buat ngisinya. Nah, di sini aku mau sedikit sharing juga ke teman-teman terkait dengan menabung gitu ya. Jadi jangan terlalu dibikin beban, apalagi untuk anak-anak yang masih, mengandalkan uang saku dari orang tua. Enjoy aja sih ngejalaninnya, jangan terlalu ditarget, misalnya nabungnya harus sekian, dalam waktu sekian tercapai gitu ya. Itu menurut aku malah lebih ke beban pikiran gitu ya. Tetapi kembali ke masing-masing, kalau misalnya teman-teman siap dengan konsekuensinya dan ada anggarannya ya nggak masalah, itu lebih bagus malah jadi lebih tertarget gitu kan untuk mendapatkan, nominal sekian teh cuma waktu sekian, jadi udah ada gambaran. Kembali ke kondisi masing-masing, cuma karena memang banyak yang, sharing di Instagram ke saya gitu ya, bahwa nabung teh cenah kepikiran gitu, terus kayak nggak tenang, jajan juga kayak diirit-irit karena mikir nabung kalau misalnya nggak di maksudnya kalau misalnya dijajani nanti nggak bisa nabung, jadinya teh kayak kesiksa gitu. Nah, kalau saya nggak seperti itu. Banyak juga yang nanya memang pendapatannya berapa gitu, terus dari mana, mungkin followers baru atau subscriber baru gitu ya. Jadi kalau untuk saya pribadi, untuk ngisi tabungan seperti ini tidak ngambil dari gaji pokok ya teman-teman, tapi dari uang sampingan. Contohnya, dari Shopee Affiliate atau TikTok Affiliate. Tapi ini juga nggak menentu, karena penghasilan tersebut itu tergantung dari, rezeki di setiap bulannya gitu kan. Maka dari itu saya tidak memasukkan nominal-nominal ini ke gaji pokok, karena memang ya pendapatannya itu nggak menentu, tapi tetap saya syukuri sekecil apapun rezeki dari Allah wajib kita syukuri ya teman-teman. Apalagi untuk bulan ini TikTok affiliate saya itu anjlok ya, maka dari itu saya nabung untuk sinking fast keinginan ngambil dari Shopee affiliate gitu kan. Tapi alhamdulillah ada aja gitu rezeki walaupun anjlok, ya sekitar 150.000 mah bisa narik gitu ya. Nah, tadi yang 100.000 untuk tabungan kendaraan mobil itu dari TikTok affiliate. Jadi, 150.000 narik, saya tabungkan 100.000, sisanya untuk beli keperluan-keperluan pribadi saya gitu. Jadi ya seperti itu sih kalau saya teman-teman, tidak mau menjadikan nabung itu beban, dan saya berusaha untuk menuliskan semua keinginan-keinginan saya supaya kita itu lebih semangat gitu dalam menjemput rezekinya Allah. Banyak cara untuk mendapatkan rezeki tambahan kok teman-teman. Bisa buka les atau misalnya yang punya keahlian di salah satu bidang bisa dikembangkan aja gitu kan. Atau misalnya nggak punya bidang apapun, teman-teman bisa mengembangkan potensi lainnya. Karena saya yakin setiap manusia itu punya potensi yang Allah berikan kepada kita. Baik itu disadari ataupun tidak, itu pasti ada potensi. Misalnya kita bisa ngedit, cobalah bangun sosial media atau join dengan affiliate. Sekarang banyak sosial media yang bisa menghasilkan uang. Yang penting ada kemauan dalam diri kita,
tekun dan juga telaten, konsisten dan sabar. Yang paling tidak kalah penting adalah berdoa serta dibanyakin sedekahnya gitu. Rezeki itu pasti akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Itu aja mungkin teman-teman yang akan aku share untuk video kali ini. Semoga ada manfaat dari apa yang saya bagikan ini, dan jangan lupa ya untuk support channel saya ini dengan like, comment, share, and subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.